Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, Ana mendapatkan sebuah cerita di dalam kehidupan. Waktu kemarin malam Ana meditasi, Ana melihat seseorang yang berlari ke arah Ana dengan sangat kencang, lalu saat mendekat berubah menjadi harimau hitam atau harimau kumbang, dan ternyata masuk ke dalam ibu jari Ana sebelah kanan. Di sebelah sini hingga kini masih ada. Ana suruh pergi juga tidak mau. Dia bersemayam di jari Ana. Ya Ana biarkan saja karena Ana tidak mau meminta dia datang, dan Ana juga tidak pernah memujanya. Lalu Ana tadi malam bermeditasi kembali, mengheningkan cipta dalam satu titik. Ana merasakan ada energi masuk, terasa hangat menjalar ke seluruh badan. Namun lewatnya yang sebuah anehnya itu masuk dari arah kemaluan. Nah, ini yang Ana tidak mengerti kenapa energi masuk lewat kemaluan. Kemudian Ana wudhu, Ana sholat malam. Setelah itu Ana lanjutkan meditasi kembali. Namun Ana melihat sebuah pemandangan yang betul-betul realita. Ana melihat di beberapa tempat, seakan-akan dalam pandangan spiritual Ana itu, Ana melihat beberapa, maaf ya, Ana mengatakan apa adanya. Ana melihat beberapa orang yang mempunyai peranan penting, orang yang berilmu, namun dia tidak mau menularkan ilmu itu kepada yang lebih muda atau bawahan-bawahannya. Seakan-akan lebih cenderung menyimpan ilmu itu pada dirinya sendiri, bahwa ilmu-ilmu itu memang agar dia, katakanlah seakan orang yang hebat, orang yang mumpuni, lebih punya kualifikasi dibanding yang lain. Itu yang Anda lihat dalam kacamata spiritual, dan terjadi di beberapa tempat. Sebenarnya di kehidupan nyata pun Ana juga sudah pernah melihat hal demikian. Namun Ana tidak menghiraukan karena mungkin dia memang tipikal manusia yang ingin terpakai dan ingin dibilang wah, ingin dikategorikan orang yang punya kelebihan dibanding yang lain. Namun hal demikian, wahai saudaraku, setelah Ana melihat kembali peristiwa tersebut dalam meditasi Ana tadi malam, maaf sekali lagi, selain pandangan penglihatan Ana yang secara langsung ya, dalam kacamata spiritual Ana melihat hal demikian tadi malam memunculkan sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa seperti itu, maka generasi-generasi muda sulit untuk menjadi orang-orang yang berkualitas untuk menuju atau menunjang mercusuar dunia. Bagaimana Nusantara ini bisa menjadi kualitas yang katakanlah a'la wala yu'la alaih, yang tinggi di antara yang tertinggi dibanding bangsa-bangsa lain, jika, maaf ya, Ana mengatakan apa adanya, senior-seniornya, orang-orang yang lebih mumpuni tidak mau menularkan ilmu tersebut, tidak mau mewariskan ilmu-ilmu tersebut kepada yang lebih muda atau generasi-generasi yang saat ini. Bagaimana
generasi muda menjadi orang-orang yang hebat, tangguh, dan perkasa. Itu semua kesimpulan yang anak uraikan dari tadi, wahai saudaraku. Kesimpulannya hanya satu, bahwa dengan keilmuan yang sangat langka tersebut hanya dimiliki oleh dia, maka dialah yang terpakai, dialah yang unggul, dan dia akan mendapatkan keuntungan dari ilmu tersebut. Sudah bisa dipahami? Supaya tidak muter-muter kata anak to the point saja. Katakanlah jika ada orang yang minta tolong pada dia karena ilmu itu hanya ada pada dia, pasti dia akan mendapatkan sesuatu dengan jasa itu. Paham? Katakanlah jika ada orang lain yang minta tolong sama dia, karena hanya dia yang bisa, maka orang itu pastikan berterima kasih pada dia, baik dengan ucapan lisan ataupun dengan katakanlah bentuk finansial. Paham tuh? Terpaksa anak harus menyampaikan apa adanya, bahasa yang memang to the point, supaya tidak memunculkan kesalahpahaman. Paham tuh? Itu yang terjadi di sekitar anak, di sekitar sekeliling dunia ini mungkin, karena anak sudah melihat secara langsung realita di beberapa tempat, dan juga anak teringat kembali karena dalam meditasi anak tadi malam anak melihat hal demikian. Ada yang mengingatkan anak dari kacamata kegoiban, seakan-akan sukma anak mengembara di beberapa tempat menyaksikan hal-hal demikian. Itu nanti jika Satrio Piningit telah memegang peranannya sesuai takdir yang harus dijalaninya dari Tuhan Yang Maha Agung, orang-orang demikian, wahai saudaraku, juga akan tereliminasi, baik dari beliaunya sendiri juga dari alam, karena pasukan Satrio Piningit berasal dari alam kegoiban dan ruh-ruh para aulia. Bahkan beliaunya diikuti oleh para malaikat, karena itu sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu perjuangannya. Saat ini Ana baru menyampaikan sebuah pesan dan amanah yang memang harus Ana sampaikan. Bagi Ana yang pertama dan terakhir, tidak perlu Ana ulang-ulang. Jika antum terkena dampak, antum menerima karma dari dharma antum sendiri, itu adalah kesalahan antum sendiri, bukan orang lain yang berbuat jahat dan mengincar Anda, namun itu merupakan efek dari perbuatan antum sendiri. Paham tuh? Ana menyampaikan hal ini, wahai saudaraku, karena cinta Ana kepada antum. Bentuk kasih sayang Ana kepada antum. Bersyukurlah karena Allah meniupkan amanah itu kepada dada Ana, dan Ana mau menyampaikan kepada antum. Jika tidak Ana sampaikan lalu suatu azab menimpa diri antum karena sebuah kesalahan dari antum sendiri, artinya itu sebuah nasi sudah menjadi bubur, sudah tidak bisa menjadi nasi kembali. Emangnya
bubur bisa berubah menjadi nasi? Tidak, wahai saudaraku. Semoga antum lebih baik lagi dan tidak tergulung oleh alam. Wahai saudaraku, sesuatu yang bisa direnovasi pasti akan direnovasi. Namun jika tidak bisa direnovasi, dia memang harus diluluh lantakan, harus dieliminasi, harus dilenyapkan dan didaur ulang kembali. Di dalam hidup terkadang perlu ketegasan, wahai saudaraku. Karena manusia-manusia di akhir zaman ini memang sudah harus dilakukan demikian. Mungkin sudah tidak harus dengan kata-kata, namun harus dengan berupa tindakan dan punishment, hukuman. Paham tuh? Rahayu semuanya, rahayu, rahayu, rahayu. Semoga bermanfaat. Salam sejahtera selalu. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya. Salam alaihim. Salam kebajikan. Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.